Apa ceritanya? Ya, Zaki, tadi tema kita sudah sampai kepada agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka agama Islam itu seharusnya dibubarkan saja. Karena merongrong kedaulatan NKRI. Kenapa pula dibubarkan? Karena ingin mengganti dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada itu Edis, nggak ada yang diganti. Semua Oke, sekarang saya tanya. Apa lambang negara kita? Lambang bendera merah putih. Itu bendera kita. Lambang negara kita apa? Lambang negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, burung Garuda. Itu jangan Lambang, disamakan. tenang. Lambang negara aja nggak tahu. Lambang negara kita itu adalah burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika, burung Garuda. Iya, lengkap itu di situ. Ada burung Garuda, ada Bhinneka Tunggal Ikanya, ada pitanya, lengkap semua di situ. Jadi apa yang Tenang. Menurut Muhammad, harus dirubah nggak lambang negara Indonesia? Tidak pernah kata-kata dirubah. Coba, menurut ajaran agama Islam, bolehkah membuat gambar atau patung makhluk hidup? Tidak boleh kalau dibuat di rumah. Tidak Jangan boleh. Anda... Sebentar, tenang. Pergi ke kantor, sebentar. Pergi ke kantor-kantor negara. Pergi ke kantor-kantor yang mengurusi urusan-urusan negara. Ada nggak di situ foto wapres? Ada nggak di situ foto presiden? Ada nggak di situ foto burung Garuda? Ada, itulah arti Menurut Muhammad itu harus diturunin. Turunin itu. Mau saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin? Baik, saya tunjukin. Pantas kamu masih Islam. Baik. Hilangkan dulu efeknya. Ya. Sudah kelihatan ya? Nih, hadisnya. Ini hadis yang pertama. Orang yang menggambar gambar-gambar ini, maksudnya gambar makhluk bernyawa, akan diazab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kau buat ini. Perhatikan hadis yang lain lagi. Orang yang paling keras azabnya di hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Maksudnya tukang gambar makhluk hidup. Betul. Kemudian saya lanjutkan lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum dan seterusnya. Banyak nih hadis-hadisnya. Saya tunjukin lagi. Tenang, ini bukan cuma satu hadis. Tenang. Ya. Rasulullah bersabda. Ya, seketika pulang dari safar, ketika aku menutup jendela rumahku dengan gorden yang bergambar, maksudnya makhluk bernyawa. Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah, lalu bersabda, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingin ciptaan Allah. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal. Ini banyak lagi nih hadisnya. Barang siapa yang di dunia pernah menggambar-gambar bernyawa akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Terus saya tunjukkan lagi. Semua tukang gambar makhluk bernyawa di neraka. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa, akan mengazabnya di neraka jahanam. Banyak sekali nih hadis-hadis nih. Patung-patung, gambar-gambar bernyawa tidak boleh ada di rumah orang muslim. Saya bacakan sampai habis nih hadis-hadisnya. Nih, saya tampilin lagi. Ya, saya tampilin semua. Bukan cuma satu dua. Anda tidak tahu ini. Nih. Saya tunjukin lagi. Tahu semua pula Edis ya? Yuk, Ya, tahu. terus.
Karena saya belajar agama Islam. Gimana Anda ini? Nih, perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat surah. Apa itu maksud surah itu? Orang-orang yang buat patung atau gambar makhluk bernyawa. Perhatikan lagi. Dari Abdullah bin Umar dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat surah-surah ini, patung atau gambar makhluk bernyawa, akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kamu buat. Nih, ada lagi nih, banyak nih. Dari Aisyah, ini banyak nih. Bahkan malaikat tidak akan masuk. Tidak akan masuk kalau ada gambar di rumah kalian. Nah, sekarang Anda udah cukup ya, Anda udah tahu itu. Kalau Anda sudah ngomong betul, berarti Anda sudah tahu. Saya balik dulu kameranya, sebentar. Jadi menurut Muhammad, perbuatan menggambar, mengukir, membuat patung, makhluk hidup, bernyawa, gambarnya, dilarang nggak? Dilarang di agama Islam. Sekarang saya tanya, burung Garuda, itu gambar makhluk bernyawa nggak? Bernyawa, burung. Bernyawa. Dilarang nggak menurut ajaran agama Islam? Dilarang, Edis. Makanya, menurut ajaran agama Islam, lambang negara kita harus dihapus nggak? Karena Memang bertentangan harus. dengan ajaran agama Islam. Sebenarnya ya kalau kita ikut agama Makanya Islam saya memang bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. tapi Pancasila kan beda sama peraturan-peraturan Rasulullah, itu kan beda. Pancasila ini. Iya, saya ngerti beda, Bang Zaki. Justru karena beda itulah makanya kelompok-kelompok Islam garis keras ingin merubah dasar negara kita. Ya, macam Sekarang itu saya ya, mau ya. tanya, Bang, Anda jujur ya Bang ya sama saya Bang ya. Bang Zaki, jujur sama saya. Jujur, coba kita jujuran. Selama negara kita merdeka tahun 1945 sampai hari ini, ada berapa banyak kelompok-kelompok Islam ingin mendirikan negara yang bersyariatkan Islam? Betul nggak? Betul, di Aceh mau berdiri. Iya. Di Aceh berdiri GAM, Gerakan Aceh Merdeka, ingin mendirikan negara syariat Islam. DII, TII, Darul Islam Indonesia, Negara Islam Indonesia, NII. Yang terakhir, Hizbut Tahrir Indonesia, betul? Ya. Jadi jangan nggak usah munafik kita bahwa memang menurut ajaran agama Islam bertentangan ajaran syariat Islam itu dengan dasar negara kita, betul? Ya, betul. Iya.